Nyok kita nonton Pokarla nyok. Salah satu tamu empok kali ini adalah seorang wanita hebat yang berasal dari Parigis, Van Sumatera, yaitu Medan. Wakil pimpinan cabang PNM Mataram ini berhasil mengemban amanah yang prestisius di PNM. Bahkan beliau juga mampu mematahkan anggapan bahwa wanita hanya bekerja di dapur saja. Beliau selalu memegang teguh prinsipnya untuk tidak lelah mengejar ilmu untuk investasi diri di masa depan. Karena baginya, ilmu adalah cerminan seseorang dalam berpikir dan juga bertindak. Inilah obrolan eksklusif Empok bersama Ibu Winda, Wapinca PNM Mataram. Halo Sobat PK yang di rumah, kembali lagi sama aku Empok Karla di podcast Mekar dan Ulam. Hari ini Empok lagi ada di kota yang punya kuliner dan juga wisata yang banyak banget dan beragam banget. Dimana lagi kalau bukan di Lombok, tepatnya di kota Mataram. Nah kali ini nih, oh ya sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa untuk saksikan video ini sampai habis ya. Nah hari ini nih mungkin Sobat PK yang ada di rumah udah melihat wanita cantik yang di depan aku ya. Ini kira-kira siapa sih? Oke, ini adalah Bu Winda selaku wakil pimpinan cabang PNM Mataram. Halo Ibu. Halo Mpok, ini saya manggilnya Mpok, Kak atau Mbak? Ayo maunya yang mana kira-kira enaknya nih? Mpok ya. Empok boleh, Mpok, kakak boleh, kakak boleh, ganti-gantian aja boleh. Iya siap, oke. Kalau aku manggilnya Ibu atau Mbak aja nih? Mbak deh, kayaknya aja kalau ya. Ibu itu terlihat gimana ya? Gimana Kalau Mbak kan ya? kita kan lebih Santai gitu lebih ya. enjoy Masih ya. muda juga saya, Pok. Benar, masih muda ya. Oke. Nah kali ini kita akan ngobrol-ngobrol juga sama kita juga akan nggak usah ngobrol terlalu serius ya, lebih ke sharing aja benar. sih, benar. Nah kali ini sebelum kita mulai nih biar kita lebih rileks dulu, mungkin aku mau tanya beberapa pertanyaan gitu ya. Aku akan memberikan 2 pilihan nih ke Mbak Winda. Nanti Mbak Winda bisa menjawab atau memilih salah satu dari 2 sesuatu yang aku berikan gitu ya. Oke, siap. Oke. Ini harus milih salah satu ya, nggak boleh Harus, dua-dua nggak gitu ya. boleh, nggak Nggak boleh. boleh. Oke, ini bisa pakai ask the audience ataupun the friend gitu? Nggak boleh ya. nggak boleh. Oke. Nggak ada kayak tolong gitu nggak boleh. Tolong nggak boleh ya. Nggak Oke, boleh. siap, Oke. siap. Sip ya. Oke, Jadi deg-degan nih. Oke. harus jawabnya cepet ya. Oke. Yang pertama, Oke, pendidikan atau karir? pendidikan. Oke, pantai atau gunung? Pantai. Heels atau flat shoes? Flat shoes. Kopi atau teh? Kopi. Bubur ayam diaduk atau nggak diaduk? Oh, tim diaduk dong, biar berasa. Tim diaduk. Wah, Oke. nggak bisa banget nih. Aku kebetulan tim yang nggak diaduk ya, jadi aku nggak setuju banget nih ya. Aduh. Cowok ganteng atau cowok pintar? Wow, cowok pinter deh kayaknya. Cowok pintar, tapi Iya. kalau cowok pintar Biasanya kalau cowok pinter tuh udah pasti ganteng loh. Rata-rata ya. Karismanya nggak bisa bohong bener, ya. karisma kepintarannya itu Betul. udah auranya itu udah menonjol Pokoknya gitu. ketutupan deh gitu ya. Iya, Jadi jeleknya pokoknya udah ketutupan betul, gitu. jadi pokoknya ganteng aja Ganteng gitu ya. gitu kalau udah pinter. Oke. Nah sekarang aku mau tanya nih, kopi atau teh? Kopi. Kopi, wow. Olahraga favorit apa? Yoga. Yoga? Yoga. Kenapa yoga? Yoga itu kalau banyak orang ya bilang itu yoga itu meditasi apa berdiam diri itu kayak nggak olahraga. Tapi buat saya yoga itu salah satu olahraga untuk apa ya, mengendalikan emosinya kita, lebih mengenal diri kita sendiri itu seperti apa, dan akhirnya kita jadi lebih berterima kasih sama diri kita, dan itu jadi saya suka yoga. Benar-benar. Dan juga ya mungkin teman-teman lihat yoga itu kan cuman diem, tahan apa, ternyata lebih susah dan lebih capek. Bener. Karena dia menggunakan otot perut, Benar. terus melatih otak juga. Jadi jasmani dan rohani juga berolahraga Iya, gitu ya benar, secara benar, bersamaan. benar sekali. Oke, jadi yoga. Selain yoga apakah ada lagi Mbak? Jalan kaki. Oh Jogging. suka jogging ya. Iya, jalan kaki. Apalagi kalau diajak jalan-jalan. Wah, itu paling suka banget. Itu suka banget. Shopping. Jadi ke situ ya, Iya, bukan jalan bener. kaki. Oke. Oke. Mungkin aku mau nyimpan ini terakhir ya, quotes Oke. favorit. Nanti kita coba lihat di akhir video nih. Kira-kira quotes favoritnya Mbak Winda tuh apa sih? Oke. Nah, tadi udah aku tanyain beberapa pertanyaan nih, 2 pertanyaan mungkin yang sulit untuk dijawab gitu ya. Karena mungkin dua-duanya sebenarnya saya suka. Benar, gitu benar. ya, Tapi Mbak. harus memilih. Memang Benar. hidup itu harus memilih. Harus ya. memilih ya. Kalau dua ganteng ya dua-duanya boleh kali ya. benar. Tapi kan harus tetap dipilih gitu. Nah, oke. Sekarang mungkin sebelum kita mulai aku mau
aku mau tanya-tanya nih soal awal perjalanan karir Mbak Winda nih. Sekarang kan Mbak Winda adalah wakil cabang pimpinan cabang gitu ya. Benar. Mm-mm. Gimana sih awalnya karirnya tuh startnya dari apa? Mungkin boleh diceritain dulu. Dulu kuliahnya tuh jurusan apa sih? Terus pengalaman kerja pertama kali itu apa? Oke, ini kalau diceritain bisa berhari-hari ini. Panjang ya. Oke. Perjalanannya ya. Benar, Tapi benar. kita singkat aja Oke. gitu ya. Mengingat waktu kita juga terbatas. Betul, Walaupun betul, sebenarnya betul. banyak orang yang pingin nonton kita Iya, lebih kayaknya lama. kayak sejam nggak apa-apa Iya, deh. sejam nggak apa-apa. Gitu. Oke, jadi saya pendidikannya itu S1-nya itu jurusan matematika, pendidikan matematika. Jadi basicnya itu pendidikan, pasti goalsnya itu akan menjadi guru. Seperti Oke. itu. Jadi di tahun 2011 itu pertama kali saya berkarir di sebuah instansi yang resmi ya. Jadi 2011 itu saya mengajar di sebuah sekolah itu dari 2011 sampai 2013. 2 Itu tahun saya ya? menjadi guru matematika di SMP dan SMK Yayasan Pendidikan Mabar itu di Oke, Medan. oke. Nah, setelah itu di 2013 sampai 2017 itu saya berpindah nih, jadi nggak jadi pengajar, Oh, udah tapi nggak lagi, bekerja oke. di salah satu instansi perusahaan perbankan yaitu di BTPN Syariah. Seperti itu. Oke. Nah, di 2017 sampai hari ini saya bergabung menjadi bagian dari PNM. Oh gitu. Oke. Nah, awal karir saya di PNM sendiri itu di tahun 2017 menjadi kepala area untuk wilayah Batubara Simalungun. Oh awalnya KA ya Mbak Iya, ya? Berarti? benar. Oh, Jadi gitu. awalnya itu saya menjadi KA di area Batubara Simalungun itu Oke. dari tahun 2017 sampai 2018. Nah, di Maret 2018 itu saya mendapatkan amanah lebih nih. Wih, keren Menjadi kepala regional manager Wih. untuk wilayah Bandar Lampung. Oh jadi dari Medan Berpindah ke Lampung ke tapi Bandar naik Lampung. jadi KRM nih. Benar Oke, sekali. tantangan baru nih ya, di Tantangan tempat yang baru. Iya, Oke. yang tadinya menjadi kepala area itu saya menghandle hanya 5 area, mungkin SDM-nya masih ya 60 70. Iya, betul, betul. Nah, ketika saya mendapatkan amanah menjadi KRM di Bandar Lampung itu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di bulan Juni. Oke. Gitu. Nah, di tahun 2022 bulan Juni itu saya mendapatkan amanah yang lebih besar lagi. Oke, naik Manajemen lagi ya. memberikan amanah, memberikan kepercayaan kepada saya menjadi wakil pemimpin cabang Mataram Wah. sampai hari ini. Oke, berarti udah Iya. setahun ya kira-kira ya Mbak ya? Iya, 1 tahun 5 bulan lebih kurang. Oke, Saya di oke. sini. Dari Lampung ke Mataram nih ya. Benar. Sangat berpindah-pindah pulau banget ya gitu ya. Sumatera dikirain bakalan balik lagi, iya, atau Iya. stay tetap di Pulau Sumatera. Ternyata- Ternyata melompatnya itu melompatin Pulau Jawa. Bener, jauh sekali. Bener dari Akhirnya ujung ke kesini. ujung ya Mbak Iya, ya. benar sekali. Oke, aku jujur nggak nyangka banget kalau misalkan ternyata Mbak Winda adalah basic pendidikannya itu adalah matematika ya, pendidikan Iya, matematika pendidikan, ya. mm-mm. Oke, wah berarti pernah jadi guru juga ya. Benar, pernah Oke, jadi guru. oke. Jadi dari 2011 sampai 2013 itu lebih kurang 3 tahun saya mengajar ya sesuai dengan pendidikan saya. Jadi Betul, saya betul. mengimplementasikan pengetahuan betul. saya kepada murid-muridnya saya. Oke, Seperti itu. berarti sebenarnya mulai dari guru sampai sekarang itu nggak beda jauh ya, karena kan sama-sama Sama-sama membimbing. mentransfer Betul, ilmu, betul, betul. mengajari, membimbing, mendampingi. Biar mereka bisa naik kelas, biar Iya. bisa makin pinter gitu ya. Benar sekali. Oke, berarti tidak terlalu jauh gitu ya dari basicnya. Oke. Oke, dan juga cepet juga ya Mbak untuk peningkatan karirnya. karirnya, Iya, benar-benar sangat benar. cepat sekali. Nah, oke. Tadi juga pada saat kuis itu ada pilihan pendidikan atau karir. Iya. Oke. Kenapa akhirnya memilih pendidikan gitu ya? Karena kan mungkin ya orang zaman sekarang ini kita realistis aja gitu ya. Iya. Kenapa sih kita harus, misalkan ada beberapa orang yang punya mindset, kenapa sih kita harus sekolah lagi? Kenapa sih kita harus misalkan mengambil S2 lagi, S3 lagi kalau misalkan kita udah punya karir yang jelas? Nah, Iya. itu kalau menurut Mbak Winda tuh gimana sih Mbak? Oke, jadi gini, kalau menurut saya pribadi ya, pendidikan itu kan salah satu investasi. Oh, oke. Ya, banyak orang itu yang berpikiran investasi itu selalu dalam bentuk emas. Oke. Bener ya? Betul, 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 Logam betul. mulia. Betul.
investasi dalam bentuk uang, ikut-ikut trading seperti Betul, itu ya harta kan. ya. Iya, kemudian investasi dalam bentuk properti. Nah, menurut saya pendidikannya adalah salah satu bentuk investasi. Kenapa? Karena nantinya pendidikan ini akan menjadi keuntungan optimal untuk kita di masa depan. Betul. Gitu. Nah, pendidikan juga merupakan salah satu, kalau saya ya, salah satu bentuk untuk memperbaiki diri saya, mengupgrade diri saya seperti itu. Nah, kita ketahui kalau pendidikan ini kan bukan hanya sekedar membuat orang jadi pintar, Betul. jadi cerdas seperti itu, tapi pendidikan ini sebagai tempat atau wadah untuk kita tumbuh, Betul. untuk mengasah skill, knowledge-nya kita seperti itu. Kemudian sebagai tempat kita untuk menemukan komunitas, Betul. menemukan networking-nya kita seperti itu. Betul. Nah, tapi pada nyatanya nih ya, banyak orang-orang yang memang belum mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Betul. Jadi ada orang yang begitu tamat SMA malah dengan gampang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan S1. Ada orang-orang juga yang begitu tamat SMA dia malah mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan, bukan melanjutkan pendidikan tapi untuk bekerja, untuk berkarir. Tapi saya yakin di perjalanan berkarirnya dia pasti ada satu saat dia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Betul. Contohnya aja kayak sekarang nih di PNM. Oh ya. Ya, banyak sekali tuh AO-AO-nya kita insan PNM yang itu rata-rata tamatan SMA. Betul. Tapi di perjalanan karirnya teman-teman AO itu ada loh kesempatan untuk mereka melanjutkan pendidikan. Betul. Ya, PNM sendiri tuh sudah menyiapkan, PNM bekerja sama dengan universitas terbuka gitu, menyiapkan wadah tempat untuk teman-teman bisa melanjutkan pendidikannya. Betul, gitu. betul. Dan bahkan PNM juga memberikan beasiswa untuk karyawan yang berprestasi dalam bidang akademiknya gitu. Betul. Jadi sayang sekali kalau seandainya teman-teman AO ini tidak menggunakan kesempatan itu, mengambil kesempatan untuk dia Belajar melanjutkan betul, pendidikannya, belajar. Bahkan saya sendiri pun sampai sekarang masih belajar juga. Betul, seperti betul. itu. Betul Mbak, aku setuju banget karena memang belajar itu tuh nggak mengenal umur ya. Benar. Benar, sampai kapanpun kita harus akan tetap belajar gitu. Iya, Dan benar sih memang kita di pekerjaan pun kita bisa belajar, tapi pasti akan tetap beda antara kita belajar dengan kita melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah gitu ya. Iya, Karena aku juga merasakan saat kita melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah mungkin sampai S2 gitu, pasti pola pikir kita itu akan berbeda. Benar. Dari cara kita berpikir, karena kan kita diajarkan untuk berpikir sistematis dan kritis gitu kan pada saat kita berkuliah gitu. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman AO nih memang sebisa mungkin sesuai dengan pesan Mbak Winda harus kalau bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya ya. Benar. Mau cewek ataupun cowok, khususnya cewek, mungkin banyak yang bilang kan tapi kan nantinya kita akan jadi ibu rumah tangga, kenapa sih kita harus ambil pendidikan tinggi-tinggi? Jangan salah gitu ya, dengan kita mengambil pendidikan yang tinggi kita pasti akan tahu cara terbaik untuk mendidik anak, mendidik rumah mengelola keuangan di rumah tangga dan segala macam itu pasti akan berimpact gitu. Kalau menurut aku Kan sering juga ya dengar tuh bahwasannya anak-anak bangsa Indonesia yang baik ini terlahir dari ibu-ibu yang cerdas. Betul. Iya nggak Betul sih? sekali, betul Jadi sekali. kalau dulu saya juga seperti itu. Waktu saya mau melanjutkan S1 itu orang tua saya sempat melarang gitu ya, mungkin karena ekonomi juga. Nah udah deh nggak usah lanjut kuliah seperti itu, nggak usah lanjut kuliah karena kalau misalnya melanjutkan kuliah toh nanti ujung-ujungnya kamu bakalan ke dapur juga. Kalau orang zaman dulu kan seperti itu ya mindsetnya. betul. Tapi saya merasa ya saya bilang tadi gitu bahwasanya pendidikan ini adalah salah satu investasi. Dengan pendidikan kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Betul. Ya enggak? Betul, Dengan betul. pendidikan salah satunya ya, pendidikan juga bisa memperbaiki kehidupan kita. Jadi kenapa saya harus berhenti gitu ya. Jadi akhirnya dengan segala keterbatasan, dengan segala tantangan, saya mencoba untuk bukan tidak mau mendengarkan apa kata orang tua, tapi saya berusaha menunjukkan kepada orang tua bahwa yang dimaksud orang tua saya itu, ketakutan orang tua saya itu tidak benar. Betul. Gitu. Dan akhirnya saya bisa menunjukkan kepada orang tua saya bahwasanya sekarang ini loh hasilnya. Betul, gitu. betul. Itu dia. Oke. Tadi kita juga sempat mention soal AO ya Mbak. Iya. Mbak suruh teman-teman AO ini untuk berkuliah lagi, melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Kalau ngomongin soal AO di
cabang Mataram ini tuh ada berapa sih Mbak total AO itu? Jumlah AO yang ada di cabang Mataram ini itu ada 1.300. Wow, 1.300 itu baru AO-nya aja. Baru AO-nya saja. Oke, belum Belum. SAO gitu belum ya? Hanya AO aja. Iya, benar. Ada 1.300. Jadi kita mengelola 1.300 teman-teman AO yang notabene itu cewek. Oke. Ya, 95%-an itu hampir Cewek, 99% itu cewek semua. Dan ya anak-anak gadget kayak kita. Iya. Ya, kita masih bisa lah ya kayak kita ya. Anak-anak gadget gitu yang luar biasa. Pastinya kalau anak-anak gadget itu kan orang-orang yang kreatif. Ya, Betul. biasanya ya kreatif karena memang mereka itu hidupnya itu atau tumbuhnya itu dengan teknologi. Betul. Iya enggak sih? Setuju. Gitu. Jadi ya itulah 1.300. 1.300 ya. 1.300 itu baru AO gitu ya. Baru AO. Belum menghandle yang lain-lain. Belum menghandle juga perangkat-perangkat cabang gitu. Karena kan Iya. sebagai wakil kan pasti nggak cuma AO yang diperhatiin dong. Iya. Harus mulai dari perangkat cabang sampai yang paling semuanya semua Iya, bagian itu semuanya, harus diperhatikan benar, gitu. benar. Lalu gimana sih Mbak cara menghandle AO ataupun karyawan sebanyak itu? Kalau karyawan totalnya di sini ada berapa Mbak? Kalau karyawan, kalau untuk yang di cabang Mataram sendiri itu ada kasih, kemudian ada tim support juga, PKU dan sebagainya. Kalau untuk di cabang sendiri ini totalnya ada 45 orang. Oke. Gitu. Jadi ada 45 orang. Nah, ya paling banyak pengelolaan SDM kita itu adalah memang anak-anak yang dari Gen Z ya, karena AO seperti itu semua ya. Lebih mayoritas seperti Benar, itu. benar. Nah, cara mengelolanya seperti apa? Kita tahu, kita sadar nih kalau Gen Z ini tidak lepas dari yang namanya teknologi. Betul. Karena kalau dengan teknologi sekarang ya, dengan teknologi kita bisa mendapatkan berbagai informasi dari berbagai media seperti Betul. itu. Nah, kalau saya pernah baca nih sebuah artikel atau kayak tulisan ya yang ada di internet atau Google itu di media. Nah, salah satu cara untuk mengelola Gen Z ini biar dia lebih termotivasi, biar dia lebih meningkatkan produktivitas kinerjanya dia adalah dengan kita sebagai atasan memberikan kepercayaan, kemudian mensupport, memberikan dukungan dan memberikan kepedulian atau care atau perhatian gitu. Nah, kalau menurut saya 3 hal ini bisa beda-beda maknanya, gitu. Jadi kalau kepercayaan, kalau seseorang diberi kepercayaan sama atasannya itu suatu hal yang senang. Betul. Bener nggak sih? Senang banget sih. ya. Wah, keren nih aku Gue dipercaya sama betul, atasanku betul, gitu kan. Wah, jadi makin semangat gitu kan. Nah, dengan kita memberikan kepercayaan bahwasanya dia mampu, dia bisa melakukan sesuatu hal gitu, itu akan menimbulkan rasa percaya diri dia. Betul, Gitu. saya setuju. Kalau hal simple aja, hal sepele ya, hal sepele yang selalu kita berikan gitu, kayak afirmasinya dia gitu ya kan. Kita cuman bilang, ayo dek, kamu pasti bisa. Kayak yel-yelnya PNM, yakin bisa, pasti bisa. Let's do it gitu ya. Betul. Nah, hal sepele itu aja udah membuat dia senang. Oh iya, kata si mbaknya, Saya aku bisa bisa loh. loh ngerjain Iya. ini. Ya udah, pasti aku bisa. Itu suatu kepercayaan gitu. Betul. Kemudian support atau dukungan. Ya bukan Gen Z aja ya, milenial, Gen X, baby boomers juga butuh support Betul, gitu, butuh siapapun support itu. system, siapapun butuh gitu. Nah, kalau dalam hal ini gimana kita memberi dukungan? Adalah salah satu cara kita adalah memberikan dukungan dengan memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk menunjang pekerjaannya. Contoh salah satunya adalah infrastrukturnya. Gitu ya, kita penuhin infrastrukturnya karena infrastruktur ini adalah salah satu modal untuk mereka bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik, benar sekali gitu. Kemudian yang kedua, dukungan support apa yang mereka butuhkan adalah kompetensi, mengupgrade kompetensi. Nah, kita dukung dengan sering kita melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian knowledge sharing session seperti itu. Dan yang terakhir kepedulian. Nah, kalau kepedulian ini perhatian, namanya cewek ya. Kayak lagu ingin dimengerti karena wanita ingin dimengerti gitu ya. Tapi bentuk perhatiannya ini apa? Apa cuman sekedar nanya kabar? Apa cuman sekedar dek udah makan? Enggak. Tapi dalam bentuk action.
gitu. Nah, salah satunya kalau menurut saya ini kepedulian ini adalah dengan mengapresiasi kinerjanya mereka dengan memberikan reward. Iya, karena sebenarnya teman-teman di lapangan itu selain butuh reward, mereka butuh pengakuan bahwa mereka itu oh ya, saya memang yang terbaik nih. Validasi. Saya memang benar-benar yang bisa memberikan yang kontribusi yang terbaik di bulan ini, gitu. Jadi kita memberikan reward. Nah, biasanya reward ini kan kalau pada umumnya itu ya udah ngasih uang. Ya nggak sih, transfer gitu, nggak ada dapat feel-nya. Akhirnya kita di cabang Mataram ini kita memberikan sesuatu yang berbeda gitu, reward yang memberikan experience, pengalaman. Jadi untuk yang terbaik itu kita akan undang dia ke cabang, ya ketemu dengan orang-orang yang ada di cabang gitu, karena mungkin selama ini mereka hanya tahu nama atau suaranya gitu itu suaranya cuma lewat telepon aja, seperti itu cuma lihat foto, tapi kita undang, ini loh yang kita selama kenalin, ini kalian yang diteleponin gitu. Kemudian ketemu sama Pinca untuk diskusi, sharing gitu, karena kan belum tentu pada saat Pinca kunjungan ke unit-unit mekar atau saya sendiri kunjungan ke unit-unit mekar itu bisa ketemu. Nah, jadi ini kita bisa ketemu. Nah, setelah itu kita ajak makan bareng dan akhirnya nonton bareng gitu. Wih, seru banget. Itu buat saya experience. Kenapa saya bilang itu experience atau pengalaman? Karena kemarin 2 bulan yang lalu kita sempat melakukan reward ini. Akhirnya saya ngobrol tuh sama salah satu anak. Gimana? Seneng nggak kamu diajak nonton? Seneng, Mbak. Apa yang membuat kamu seneng? Saya bilang filmnya yang bagus atau karena jalan-jalannya, karena nggak pernah ke kota misalnya, saya tanya gitu kan. Enggak, Mbak, karena ini pertama kali saya nonton di bioskop. Wow, itu saya mikir, berarti benar reward ini adalah memberikan pengalaman. Karena pengalaman itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa diulang kembali, nggak bisa dibeli, benar juga, gitu kan? Dia bisa nonton berulang-ulang kali. Tapi dengan orang yang berbeda pasti momennya berbeda juga dong, ya nggak sih, gitu kan? Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kita akan terus lakukan perbaikan-perbaikan, evaluasi untuk sebagai bentuk rasa peduli kita kepada teman-teman yang ada di lapangan, seperti itu. Aku setuju banget, Mbak, karena saat kita diajak nonton, ngobrol, itu kan jadinya kalau duit ya mungkin kasih duit habis. Tapi saat kita bisa ngobrol sama Pinca, terus bisa makan, nonton bareng, itu adalah suatu hal yang bisa mendekatkan juga. Jadi secara nggak langsung bonding juga nih. Benar. Jadi gitu secara emosional pun jadi deket betul. Nah, aku juga kemarin dengar nih katanya ide ini datangnya dari Mbak ya. Sama sebenarnya bukan dari saya, tapi kenapa saya ini sebenarnya bukan keputusan saya. Saya sering diskusi sama Pinca gitu kan. Nah, kenapa saya mencetuskan ini atau menginfokan hal ini? Karena menurut saya seperti itu. Karena reward itu kalau misalnya cuma uang aja biasa. Saya merasa kalau saya yang dapat reward terus cuma dikasih uang, terus ya udah uangnya ditransfer, senang sih, tapi feel-nya itu nggak dapat, value-nya itu nggak dapat, seperti itu. Jadi saya merasa kayaknya harus ada yang kita rubah ini rules-nya, biar memberikan experience, pengalaman untuk teman-teman AO yang nantinya akan bisa mereka jadikan cerita untuk anak cucu. Betul. Gitu aku diajak nonton Babinda loh. Aku pernah pertama kali aku nonton itu diajak sama Pincaku, Pincaku. Wah, seru banget. Terus ngobrol. Itu akan jadi cerita buat dia dan akan jadi pengalaman yang nggak akan dilupakan sama dia, dan pengalaman momen itu yang buat saya itu sangat berharga gitu ya. Ya uang juga berharga banyak. Siapa sih yang nggak butuh uang gitu kan? Betul. Tapi kan esensinya itu kita pingin ini jadi pengalaman buat mereka yang nggak akan mereka lupakan, sehingga ini jadi tumpuan untuk mereka bisa menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin kalau kita tadi kan Mbak Winda udah ceritain gitu ya, reward atau apa sih yang harus AO punya dan segala macam. Lalu Mbak,
kalau misalkan kita ngomongin soal dampak nih, pasti banyak banget dampak yang akan mereka dapatkan gitu. Benar. Mungkin yang pertama nih dampaknya adalah ke diri mereka sendiri. Mereka menjadi pribadi yang lebih baik, jadi pribadi yang lebih berkembang gitu. Nah selain itu apa sih Mbak dampak yang mungkin akan dirasakan sama cabang Mataram ataupun teman-teman AO sendiri, ataupun ke orang lain nih? Dampak yang akan dirasakan orang lain tuh ada nggak sih Mbak dari hasil pemberdayaan AO ini? Pasti ada ya, untuk diri dia sendiri jadi lebih baik lagi. Betul. Pasti akan menunjang pekerjaannya dia, Betul. performance-nya dia. Betul. Performance dia berarti nanti akan berhubungan juga sama performance-nya cabang, Betul, benar betul, ya. betul. Dengan mereka semakin semangat bekerja, dan ini dampaknya nanti akan ke nasabah juga. Oke, Nasabah yang dia betul. dampingin seperti Oke, itu ya. oke. Karena kan AO ini rata-rata di tempat kita di PNM cabang Mataram ini rata-rata 350 nasabah yang dikelola oleh masing-masing AO. Masing-masing AO. Oke. Jadi didampingin. Nah, pastinya ini bukan hanya berdampak pada dia ketika dia merasa senang, ketika dia merasa happy, ketika dia memiliki motivasi, itu akan berdampak pada pekerjaannya juga. Gitu. Berdampaknya pada siapa? Ya pada nasabah yang dia kelola, nasabah yang akan didampingin. Sehingga bukan hanya si AO saja yang tumbuh, tapi nasabah juga bisa jadi tumbuh. Karena apa? Didampingin oleh AO-AO. Yang unggul ya, bener. SDM yang unggul. Benar, Gitu. SDM yang unggul seperti Oke. itu. Nah, dari kita mengelola AO menjadi SDM yang unggul, ada nasabah yang tumbuh. Ini dia Mbak buktinya di depan kita ini ya. Benar sekali. Dari tadi selama ngobrol nih, aku tuh salfok banget Mbak, karena ini kemasannya bagus banget. Terus aku juga dari tadi ngeliat minumannya ini ada tulisan G20-nya. Oke, ya. Wow, oke Mbak. Mungkin sebelum kita masuk, aku mau kasih tahu dulu nih ke Sobat PK yang ada di rumah ya. Oke, Sobat PK yang di rumah. Jadi di sini depan kita ini ada 2 produk unggulan dari nasabah cabang Mataram. Yang pertama itu ada Ibu Sarinah ya dari Benar. Unit Bayan. Nah ini kita ada produk kayak Mete Crispy gitu ya Mbak ya. Iya, benar. Oke, ini udah bagus banget. Ada logo halalnya, terus ada IRT-nya. Pokoknya semuanya udah di sini. Segala macam nomor juga udah ada. Nah ini memang dia unggulan ya Mbak. Nasabah Mekar ya. Iya, benar. Ini Oke. adalah salah satu nasabah Mekar yang ada di unit Bayan. Jadi Bayan, ini nasabahnya yang kita lakukan pendampingan. Kan kalau PNM itu kan bukan hanya memberikan modal secara finansial Betul, aja, setuju. modal intelektual, modal sosial juga, Betul, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bukti pendampingan kita terhadap nasabah-nasabahnya kita, baik yang di Mekar maupun di Ulam. Jadi pendampingannya kita berikan pelatihan, kemudian kita ajarkan bagaimana bentuk packagingnya, karena ini sebelumnya itu packagingnya cuman plastik doang gitu aja. Oh, oke. Gitu. Nah, Pokoknya akhirnya kita plastik ya. berikan pelatihan, pendampingan gitu kan. Kemudian akhirnya ibunya bisa membuat packaging yang lebih baik lagi. Kemudian sudah ada sertifikasi halalnya betul, juga, betul, sudah ada betul. PIRT-nya juga gitu. Wah, oke. Jadi inilah salah satu bentuk pendampingan kita, pemberdayaan kita kepada nasabah. Jadi bukan cuman AO saja yang kita berdayakan, tapi nasabah-nasabah kita juga kita berdayakan, karena biar semakin tumbuh nasabahnya. Jadi tumbuhnya itu bukan tumbuh ke atas atau ke samping, tapi semuanya tumbuh ya. semuanya tumbuh ya, usahanya makin tumbuh gitu. Pendapatnya pasti juga tumbuh. Oke. Gitu. Nah mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol kita nyemil-nyemilin kacang mete Iya, Mbak. cobain. Coba. Nanti kalau misalnya mbaknya kurang boleh ya, Boleh kita banyak lagi ya. stok, Banyak oke, stok. ya banyak stok, atau bisa hubungin nomor yang di bawah ini. Boleh banget ya. boleh. Nanti di bawahnya akan aku kasih nomornya. Jadi buat Sobat PK yang di rumah yang mau pesen ya. Karena kacang metenya ini tuh kualitasnya bagus-bagus Mbak. Bener, enak. Kualitasnya bagus-bagus. Terus gede-gede lagi. Maksudnya kualitasnya nggak jelek gitu. Bagus banget. Rasanya juga enak banget ya Mbak. Enak. Ini yang nggak Ini ada kalau kita lagi nonton nggak terasa ini bisa habis loh. Dicemilin gitu ya. Ini original aja enak ini. Gimana ada rasanya pedas manis, gurih pedas, asin manis. Ini sih saya makan terus nih ya. Oke, tadi kita udah nyobain cemilan ini nih. Karena kita coba minumannya kali ya Mbak ya. Biar nggak seret kali kita minum ya. Ini minumannya ini dari daun kelor. Nggak Daun pakai susu kelor. kan? Boleh Enggak ya. kita cobain dulu ya. Nanti kalau enak pasti pakai susu kan. Pasti enak sih Mbak ya. Karena ini dari Pak siapa Nasrina tadi ya? Pak Nasrid, iya, ini adalah nasabah Ulam Mataram. Ulam Mataram, Gitu, dan oke. ini salah satu produk yang ditampilkan pada saat acara G20. Wow. Gitu. Kok bisa ya? Keren Iya. banget.
G20. Mm-mm. Wow. Ini juga kemasannya udah bagus banget dan Bagus. estetik, Mbak. Kalau kata anak zaman sekarang tuh Estetik kemasannya ya? Estetik Mm-mm, banget. mm-mm. Oke. Kita mungkin langsung coba aja kali, Mbak. Oke, Ini silakan. Vanilla Moringati. Oke. Clean your body toxic. Ini ada apa namanya slogannya juga ya. Mm-mm. Nah, namun kita coba. Ini juga Segar. kemasannya gampang banget, Mbak. Nggak perlu nyeduh lagi ya. Iya, nggak perlu. Jadi udah bisa langsung diminum, ditaruh di kulkas, dingin lebih enak banget, segar pastinya. Apalagi pas banget dengan kota Lombok yang panas. Gitu. Coba ya. Kita cobain. Oh, enak banget. Nah, Segar? segar. Mm-mm, Ini kalau dingin lagi lebih enak lagi sih. Benar. Tambahin susu sih mantep banget. Aduh, tambah susu, tambah boba juga. Enggak kayaknya ya. Itu lebih ke aus ya kayaknya ya, Mbaknya ya. Iya. Enak banget ya, daun kelor ini benar bisa dimanfaatkan apapun ya, Mbak ya. Benar. Jadi daun kelor itu bukan cuma untuk sayur aja ya, tapi bisa diolah jadi teh, Minuman, jadi minuman keripik. juga, benar, keripik juga gitu. Oke. Jadi kita udah cobain nih. Aku mungkin sambil mau nanya-nanya nih Iya. sambil nyemil-nyemil dikit ya, Mbak. Nah, tadi kita udah nyobain produk juga, Mbak juga ada cerita nih soal karir, soal cabang, soal AO, nasabah dan lain-lain. Nah, gimana sih Mbak rasanya waktu diberi kepercayaan nih untuk menjadi wakil di PNM cabang Mataram? Aduh, rasanya gimana ya? Gak percaya. Mm-mm. Karena tidak pernah terpikir bakalan karir saya bisa sampai di titik ini. Oke. Buat saya menjadi kepala regional manager itu adalah sebuah jabatan atau amanah yang sudah luar biasa gitu. Nah, jadi kalau boleh cerita, saya mendapatkan info saya menjadi wakil pemimpin cabang Mataram itu pada saat saya sedang menjalankan ibadah umroh. Jadi saya itu nggak tahu. Jadi saya nggak tahu gitu ya. Jadi saya nggak tahu saya sedang menjalankan ibadah umroh. Pada saat selesai ibadah umroh, kemudian lagi santai lagi santai itu saya sempat buka-buka WA di situ pada banyak sekali gitu yang mengucapkan wah ada apa ini gitu ya. Itu saya benar-benar buat saya adalah suatu hal yang apakah ini doa-doaku yang diijabah? Itu maksudnya langsung dari umroh. Iya umroh. gitu ya. Wow. Jadi bukan senang ya, malah saya semakin tinggi amanah yang diberikan itu malah makin rasa ketakutan buat saya. Betul. Ketakutannya itu adalah apakah saya bisa ini? Yes. Apa saya khawatir amanah yang diberikan ini adalah sebuah cobaan. Jadi kalau saya berpikir secara religius ya, kalau orang-orang wah senang nih naik jabatan gitu ya. Wah, senang ini jadi itu gitu. Tapi kalau saya bukan tidak senang, tapi saya malah berpikir wah ini cobaan ini. Oke. Mungkin Tuhan Allah Subhanahu wa taala ingin ngelihat seberapa besar sih tanggung jawab kamu, amanah kamu ketika kamu diberikan jabatan yang lebih tinggi. Oke. Kamu amanah enggak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu saya mencoba untuk ya sudahlah namanya sudah apa terjadi ya juga. udah terjadi ya gitu ya. Akhirnya saya mencoba menjalani proses-proses ini, belajar juga. Betul. Karena ini adalah pengalaman yang baru buat saya. Yang tadinya saya dari awal berkarir saya di PNM hanya memegang sekitar 70-an orang menjadi kepala area, kemudian menghandle lagi beberapa tim yang lebih besar dan sekarang lebih besar satu provinsi gitu. Ya, gitu. Walaupun ya tetap saya dan Pinca tetap berkoordinasi gitu ya. Saya juga membantu Pinca saya gitu dalam membawa PNM ini lebih baik lagi seperti itu, baik dari segi performance-nya, dari segi SDM-nya, karyawannya gitu. Dan itu saya coba menikmatinya karena ya tugas kita sebagai manusia ya kalau nggak berusaha berdoa ya udah kita nikmatin aja gitu. Betul, ya nggak sih ya udah ya gitu udah ya, gitu kan jalanin aja. hasilnya ya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Betul, taala ya sang pencipta, sang perencana ini semua, sang pemilik ini semua. Betul gitu. betul Mbak. Semua orang pasti kalau dikasih kesempatan yang lebih besar lagi atau lebih baru lagi pasti tuh mixed feeling sih Mbak. Kayak sedih tapi seneng juga gitu. Kayak gue sedih nih tapi Tuhan aja percaya sama gue. Masa gue gak mau percaya sama diri gue sendiri? Benar, gitu benar, kan. benar. Pasti bisa kok kalau dijalanin. Mungkin kan kata anak zaman sekarang sih overthinking ya Mbak ya. Iya Kayak itu. takut gitu. Padahal mah pas udah dijalanin, oh ya udah bisa benar, kok. Gitu ya. benar. Jadi kalau saya ya udah jangan pernah takut gitu. Betul. Karena kita tidak akan pernah tahu
hasil apa yang kita dapatkan kalau kita nggak pernah mencobanya. Betul banget, betul Bener banget. nggak ya gitu kan. Jadi ya mau nggak mau ya harus kita jalani gitu kan, sesuai dengan kompetensinya kita gitu. Masalah hasil mah nanti ngikutin gitu. Yang Betul, penting kita betul. lakukan yang terbaik gitu. Betul. Kalau orang selalu bilang do the best. Do the best, Iya, do oke. the best, be the best gitu kan, give the best gitu. Betul, Maka betul, nanti pada akhirnya kamu akan Mendapatkan dapatkan yang terbaik terbaik juga. juga. Iya, Benar-benar. benar gitu. Nah, kalau saya mikir ke belakang gitu ya, sempet gitu, kenapa sih harus di Mataram jadi Wapincanya jauh banget gitu ya. Jadi sebelum saya menjalankan ibadah umroh, saya sempat sakit ya, Oke. sempat sakit itu COVID itu. Nah, pada saat itu karena sakit COVID itu saya tidak bisa mengikuti field study. Oh. Field study dari kampus saya yang dimana mereka kunjungan ke Bali dan Lombok. Sedih banget itu saya ya, sedih banget. Aduh sampai saya mikir, aduh kapan lagi saya, ini kesempatan saya loh untuk bisa ke Bali, untuk bisa ke Lombok. Jadi sambil sakit, sambil di rumah sakit tuh saya ngelihatin fotonya teman-teman saya Lagi field foto di study itu, pantai waduh gitu ya, Mbak ya. kapan saya ini. Nah akhirnya setelah saya sakit saya umroh. Mungkin itu salah satu jawabannya. Akhirnya Betul, kata betul. Tuhan, udah lu nggak bakalan cuman jalan, tetap lu di sini. tetap lu di situ Akhirnya ya. elah gitu Iya, kan. bener-bener, Tapi bener. ya happy gitu. Betul, Ya betul, udah betul. kita nikmatin gitu. Betul. Walaupun ada rasa kecemasan, aduh ini cobaan banget Betul, ini betul, gitu betul, betul. kan. Jadi nggak cuma berkunjung tapi lu tinggal noh, udah. Tinggal noh gitu, Gua dikasih kasih sama dah, Tuhan gua gitu kasih lu ya. tinggal di sana sampai bosen dah ke Iya. pantai kayak gitu ya. Nah, Iya benar. mungkin dari yang kita ngobrol-ngobrol, aku lihat tuh Mbak tuh maksudnya cukup tegar ya, maksudnya kuat gitu menghadapi ya. Enjoy aja, let Iya. it flow dan segala macam. Tapi pasti ada dong Mbak sebagai manusia ada rasa kayak, aduh gue capek lagi, aduh gue letih lagi, malah ngadepin banyak banget orang, belum Iya. permasalahan-permasalahan yang aduh gimana ini Iya. gitu ya. Itu gimana sih Mbak? Maksudnya apa sih yang bikin Mbak bertahan sampai sekarang selain Tuhan ya mungkin? Iya, Apa sih yang bikin gue harus tetap terus nih, gue harus tetap maju tuh apa sih Mbak? Oke, jadi kalau misalnya saya biasanya kalau stres itu saya kembali ke hobinya saya, Oke. olahraga. Olahraga. Kemudian saya biasanya itu ya selain olahraga, karena saya orangnya introvert, buat saya dengan berdiam diri di kamar baca buku, nonton drakor itu adalah satu me Seru time yang banget. luar biasa. Luar biasa. Dan itu bisa mengembalikan tenaga saya gitu Betul, ya, sangat. energi saya Setuju. gitu untuk nanti menyambut hari Senin Setuju, gitu ya. setuju banget. Itu cara saya. Tapi ada satu hal, bukan satu sih gitu ya, yang membuat saya bertahan sampai saat ini itu adalah satu, orang tua pasti. Pasti, Setiap of course. orang kalau Betul. misalnya ditanya yang membuat kamu bertahan sampai sejauh ini itu apa? Pasti orang tua. Itu Betul. salah satunya. Itu nggak bisa Setuju. dipungkirin. Ya orang tua kita sebagai anak, selain kita dituntut untuk berbakti sama orang tua, pasti kita juga ingin menjadi kebanggaan orang tua. Bisa membanggakan orang tua bahwasannya wah anaknya jadi ini, jadi ini, jadi ini. Gitu. Di lingkungan sosial itu akan jadi hal yang baik buat keluarganya kita, orang Betul. tua. Selain itu apalagi yang membuat saya bisa bertahan sampai saat ini, itu saya punya mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi yang ingin saya wujudkan. Salah satunya pasti berhubungan dengan orang tua. Betul. Gitu ya. Pengen punya rumah untuk orang tua, pengen naikkan haji Haji. atau umroh orang tua seperti itu. Pengen buat orang tua itu ya hal kecil lah, pengen beli motor untuk orang tua gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu nggak ada alasan untuk kita berhenti atau menyerah. Betul. Gitu ya. Kalau saya berpikiran gini, kalau kamu lelah, kalau kamu capek ya istirahat, tapi jangan menyerah, jangan berhenti. Jangan berhenti, benar. Bener, karena kalau misalnya kita berhenti terus menyerah, sia-sia dong selama ini yang sudah lu perjuangin. Betul, betul. Bener nggak sih gitu? Udah sejauh ini kamu berjalan, terus kamu Mau menyerah berhenti, gitu aja, mau iya. berhenti, Aduh. gitu. Ya kalau misalnya lu capek, Istirahat aja. istirahat. Kalaupun mau jalan ya jangan lari, pelan-pelan aja jalan. Intinya Santai jangan aja, berhenti, betul. gitu. Kalau berhenti tuh sama sekali kayak kita nggak melakukan apapun. Jadi ya tetap berjalan, tapi jalannya lebih lambat. Nggak masalah lambat dari orang-orang, karena semua orang itu kan punya timelinenya ya. Betul. Kayak saya juga itu, saya ngerasa saya juga punya, semua orang itu punya waktunya. Betul. Gitu. Kapan dia akan menjadi A, kapan dia akan mendapatkan ini, kapan dia akan
meraih impian dia, misalnya menjadi seorang sarjana, bisa beli rumah, itu semua udah ada waktunya. Betul. Gitu. Tinggal kita percaya aja sama Betul. kemampuan diri kita, percaya sama sang pemiliknya. Betul, betul, Gitu betul, sih. betul. Itu. Wow, keren banget ya. Jadi nggak usah berhenti, jalan aja dikit-dikit. Pasti Iya. akan sampai ya Mbak kalau orang Bener, jalan tapi bener. asal sabar. Oke. Yang penting jangan berhenti dah gitu. Betul, jangan berhenti ya teman-teman semua. Oke, tadi Mbak menyinggung soal orang tua nih pasti ya salah satu semangat kita dan semangat utama pasti orang tua gitu. Lah mungkin kalau misalkan sekarang nih orang tuanya Mbak nonton nih, Iya. kira-kira ada yang mau disampaikan gak sih mungkin ke orang tuanya Mbak gitu, Aduh. atau kalau misalkan nonton nanti ibu bapak ada yang mau disampaikan gak sih? Apalagi kan sekarang berarti di Medan ya. Iya, benar, tua benar. ya? Orang tua di Medan Oke, gitu. di Medan dan Mataram gitu. Cukup jauh nih. Kira ada yang mau disampaikan gak Mbak? Terakhir ketemu kapan Mbak? Terakhir ketemu itu di bulan Agustus. Oh baru banget ya Iya, sebenarnya lumayan. Agustus. Oke, tapi kan tetap aja Mbak baru ketemu sehari besoknya juga udah kangen gitu Kangen kan. bener, Oke. iya kangen sama mama sama bapak gitu Apalagi ya. masakannya mungkin Iya, juga. yang dikangenin dari seorang anak dari orang tuanya itu adalah masakannya. Betul. Sama setuju. kayak kita ke nenek ya. Kenapa kita mau pulang kampung? Karena inget masakan Masakannya. nenek Benar, gitu, benar, itu benar. sih. Oke, mungkin ada yang mau ingin disampaikan Mbak ke orang tua? Aduh, ini kayak acara tali kasih bukan ya? Iya kayak Bukan tali kalau mau kasih ya? nangis-nangis juga boleh Mbak. Jangan. Saya takut nanti saya ngobrol tiba-tiba ada surprise orang tua saya datang. Oke. Enggak ya? Oh. Oke, acara TV banget ya. Iya. Oke. Sebenarnya kalau mau menyampaikan kata-kata itu nggak cukup untuk orang tua. Kata-kata terima kasih, kata-kata aku sayang mama, bapak itu nggak cukup. Betul. Gitu ya. Karena buat saya pengorbanan orang tua untuk saya itu sangat luar biasa sekali. Ya, saya bisa ada di sini itu berkat perjuangannya mereka. Berkat doa-doa yang Betul. selalu mereka lantunkan, akhirnya saya bisa ada di sini. Selain kata-kata terima kasih, aku sayang sama mama, sama bapak, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah bahwa percaya bahwa saya di sini baik-baik saja. Oke. Saya akan selalu mendoakan kedua orang tua saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga, melindungi, melimpahkan berkahnya untuk orang tua saya. Oke, Itu karena dia. bagaimanapun orang tua itu adalah pokoknya kalau misalkan orang tua udah ngelarang atau orang tua udah bersabda udah jangan, udah dengerin aja. Pokoknya kalau misalkan udah orang tua bilang gak boleh, ya udah nggak usah benar. dilakukan. Karena Betul. ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada pada ridho Orang orang tua. tua. Betul Benar. banget, Jadi betul. sama halnya ketika saya ingin mengambil suatu pekerjaan atau mau melakukan suatu apapun, bahkan saya mau ujian atau bahkan hari ini nih saya mau ketemu sama Mpok gitu ya. Itu saya selalu minta doa sama orang tua. Betul. Mak, hari ini saya mau melakukan ini, Oh, selalu doain laporan ya, ya. Mbak, ya? Mak, besok saya mau ujian, doain ya, gitu. Oh, Jadi gitu. buat saya sampai ada di sini itu bukan hanya sekedar karena kemampuan saya, tapi ada doa orang tua saya yang selalu dilantunkan untuk anaknya, yang jauh ya, Betul, yang jauh jauh itu. sekali ya. Jadi buat saya itu, jadi saya ingin berterima kasih sekali sudah saya sudah menjadi seperti ini ya karena kedua orang tua, doa-doanya gitu. Saya sudah dibesarkan seperti ini. Oke, wah. Wow, keren banget ya. Oke deh Mbak, tadi kita udah ngobrol banyak banget nih. Iya. Mulai dari karir, terus kita lanjut ke teman-teman AO, terus kita lanjut ke nasabah, Iya. sampai lanjut ke orang tuanya Mbak Iya. Winda juga. Dan peran orang Iya. tua tuh sangat kuat banget ya di diri Mbak Winda. Oke deh Mbak, aku mengucapkan terima kasih banyak banget Mbak karena berkesempatan untuk ngobrol sama Mbak Winda yang sangat pintar dan sangat keren Aduh, banget pokoknya. jangan ngomong seperti itu, nanti saya langsung Nge-fly gitu, terbang langsung gitu ya. terbang gitu ya. Oke, nah mungkin Sobat PKO di rumah juga harus tahu ya, for information. Jadi Mbak Winda ini sangat kreatif banget. Bahkan dia tuh sebelum kita mau podcast, beliau akan menyampaikan beberapa ide. Mbak, kita ngobrol yuk. Mbak, kita ini yuk. Aku ada beberapa ide. Aku gak mau kayak podcast pada umumnya. Aku mau ada sesuatu yang beda. Aku mau ada pertanyaan dulu. Aku mau pertanyaan seperti ini. Jadi menurut aku itu sangat pintar banget. Pantas ya menjadi wakil pimpinan cabang nih. Keren banget. Makasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama, Ya Mpok. ampun. Makasih juga. Untuk kehormatan loh aku untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng Mbak. Sama-sama, kita akhirnya bisa ketemu, ngobrol juga ya. Ini pertama kali saya Podcast ya. podcast, tapi saya happy. Iya, happy banget loh. senang Betul. gitu ya, walaupun sebenarnya udah gugup ya. Gugup tapi gak kelihatan kan. Santai aja kan itu ketawa-tawa. Oke. Oke deh.
Sobat PK yang ada di rumah, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk saksikan terus video Mpok Carla di YouTube Peta PNM. Dan juga jangan lupa untuk follow IG-nya PNM Mataram kali ya. Benar. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video Mpok Carla kali ini. Nyok kita nonton Mpok Carla. Nyok, bye-bye. Dah.